الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali menyapa anakku yang soleh-soleh di rumah dengan program kita yaitu Ngaji Sore Ramadan. Dan di tengah-tengah kita saat ini sudah kedatangan Ibu Rizky Ariyanti SPD. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Agung. Nah, beliau saat ini menjabat sebagai Ketua PMPS, yaitu Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah, dan juga mendapatkan amanah menjadi wali kelas 6A. Betul ya Bu? Betul sekali. Sangat luar biasa Ibu. Nah, 10 menit ke depan kita akan berbicara mengenai PMPS. Apa itu PMPS, terus tugasnya ngapain sih Bu gitu. Jadi jelaskan di situ. Untuk mengawali, saya ingin bertanya untuk Ibu Rizky. Awal pertama kali masuk di SD Al Azhar Bener Lampung, apakah emang langsung ke SD Al Azhar Bener Lampung, apa pindah dari sekolah yang lain atau bagaimana Bu? Sebelum saya jawab pertanyaan Betul. Pak Agung, saya sapa dulu ya soleh-soleha di rumah, sahabat ngaso ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rizky Ariyanti. Saya kebetulan di sini wali kelas 6A, sekaligus diamanatkan oleh Ibu Kepala Sekolah menjadi Ketua PMPS. Sebagaimana Pak Agung tadi jelaskan, PMPS itu adalah Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah. Tadi pertanyaannya, saya awal masuk ke sini bagaimana ya? Iya, sampai akhirnya mendapat Ketua PMPS juga. Awal masuk saya itu di tahun 2012, sekitar 2012. Oh, 2012. Pertengahan. Waktu itu kebetulan baru lulus Pak Agung. Oh, baru lulus. Baru lulus 2012 itu. Terima SKL, daftar. Alhamdulillah dengan seleksi yang cukup banyak ya Pak Agung, cukup ketat, cukup banyak di sini. Alhamdulillah diterima di tahun 2012 di tahun ajaran baru di kelas 1. Langsung kelas 1 itu. Tempo hari saya ditempatkan di kelas 1. Kelas 1 di dulu. kelas 1 dulu. Itu lumayan Pak Agung, enggak 1 tahun 2 tahun. Berapa tahun itu Bu? Kayaknya sekitar 3 atau 4 tahun saya lumayan di itu. kelas 1. Iya, setelah kelas 1 ke kelas 3, kelas 4, terus kelas 6. Untuk 2 tahun ini ke kelas 6. Jadi kelas 5 belum sempat ya Bu? Belum. Jadi kelas 4 itu dari kelas 3, dari kelas 1 ke kelas 3, setahun tuh di kelas 3. Saya di kelas 4 2 tahun, balik lagi ke kelas 3 karena kebetulan tempo hari saya hamil. Waktu tempo hari saya hamil, saya ditempatkan sama Ibu Kepala Sekolah di kelas 3 supaya waktunya juga tidak terlalu lama ya Pak Agung ya. Karena kalau misalkan kelas tinggi kan waktunya lumayan panjang ya Pak Agung. Diberikan kesempatan sama Ibu Kepala Sekolah di kelas 3. Kembali lagi setelah kelas 3, setelah saya melahirkan, saya dipercaya ditugaskan di kelas 6 tahun saat lalu. Ini, jadi ini tahun kedua saya di kelas 6 gitu. Sekitar berapa tahun tuh jadi ya? Sekitar 9 mau 10 tahun saya di sini. Masya Allah. Jadi belum sempat daftar kemana-mana. Langsung ya Bu? Jadi dari lulus kuliah saya langsung daftar ke Al Azhar, alhamdulillah diterima, sudah di sini. Karena kan baru SKL kan, belum ijazah itu. SKL itu saya belum wisuda juga tuh tempo hari tuh. Jadi belum wisuda, belum terima ijazah. Pakai SKL tuh daftar. Dan udah
berlangsungnya udah ngajar berapa bulan, saya di wisuda saya dapat ijazah. Gitu. Baik, itu berarti awalnya dari tahun 2012 ya? Dari 12 Pak. Berarti ketua PMPS 4 tahun? Tahun lalu. Tahun lalu ya? Baru tahun barengan lalu. dengan wali kelas 6A itu? Apa dua? Kelas 6A. Berbarengan sama ketika di kelas 6A. Berarti baru setahun. Belum ada setahun malah ya. Baru sekitar 7-8 bulanan PMPS gitu. Jadi ya ini sebuah amanat kan Bu. Jadi ketua PMPS penjamin mutu pendidikan sekolah, terus juga memang ya mengajar anak kelas 6 yang memang untuk dipersiapkan untuk lulus di sini gitu kan. Ya emang sedikit berat, tapi ya pastinya kalau Ibu Risi saya yakin dengan keikhlasannya pasti selalu tabah dan sabar ya pastinya. Kayak semuanya dijalankan dengan ini ya Pak ya, keikhlasan. Keikhlasan pasti harus itu Bu. Apa-apa kalau misalnya ini kita pengennya tuh berkahnya. Amin berkah betul. Nah Bu, setelah saya bertanya tentang karir Ibu di sini, terus yang kepokoknya nih Bu, Ya. apa sih Bu? Itu PMPS itu apa sih? Makanan apa itu? PMPS penjamin mutu pendidikan, dimana kan intinya tuh bagaimana kita mau meningkatkan mutu pendidikan sekolah kita. Itu betul. Jadi tugas saya di sini kebetulan memang saya nggak sendiri Pak Agung, Ada tim. Makanya di situ disebutnya tim PMPS gitu. Karena saya berdua dengan partner saya, kami bertugas di sini bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kalau udah bicara mutu nih Pak Agung, kita tuh bicaranya dua hal. Betul. Guru dan siswa. Itu hanya dua. Bagaimana mutu guru ini dan bagaimana mutu siswa ini. Betul. Dimana kita tujuan atau visi misinya tetap ke visi misi sekolah. Bagaimana guru kita itu baik, mutunya baik, bagaimana siswanya itu baik. Nah, itu tugas-tugasnya. Jadi kami sebagai tim PMPS ini memonitoring, berkoordinasi. Nah, jadi memonitoring, berkoordinasi. Koordinasi dengan siapa? Kami ini ada di bawah naungannya Waka Kurikulum. Ya, jadi apa-apa yang kami temukan, apa-apa yang kami lihat, apa-apa kebutuhan demi meningkatkan mutu pendidikan kita koordinasi kepada Waka Kurikulum. Setelah itu kita ke Ibu Kepala Sekolah, seperti itu. Biasanya berapa kali dalam sebulan untuk monitoring guru-guru? Kalau hitungan berapa bulan sekali? Tiap hari dong. Tiap hari Bu? Tiap hari kita monitoring bergantian, makanya kita tim. Jadi semua tim ya, termasuk kita tim PMPS, Bapak Waka dan Ibu Kepala Sekolah semua monitoring. Nah, hasil-hasil temuan ya kita di lapangan, kita monitoring nih, kita masuk kelas, kita monitoring, kita lihat bagaimana guru kita mengajar, proses pembelajarannya seperti apa sih kepada peserta didik kita. Nah, peserta didik kita juga nanti di akhir setelah menerima nih dari proses administrasinya, proses pembelajarannya seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, terus bagaimana siswanya ketika menerima pembelajaran itu, hasilnya seperti apa gitu kan. Jadi dari awal sampai akhir itu dari proses pembelajaran keseluruhannya, ketika ada temuan, nah kita kan harus perbaikan ya. Betul. Namanya temuan itu ada yang baik, ada yang positif, ada yang negatif gitu kan. Nah, yang negatif ini yang nanti kita koordinasikan dengan Ibu Kepala Sekolah. Bapak Waka dan Ibu Kepala Sekolah itu. Nanti setelah itu ditemukan penyelesaiannya, kita cari itu penyelesaiannya bagaimana si temuan-temuan yang negatif ini kedepannya berubah jadi lebih baik tentunya untuk peningkatan mutu pendidikan kita. Masya Allah, tugasnya lumayan berat ya Bu. Nah, yang terakhir Bu, pasti mendapatkan kesan-kesan juga Bu, kita memonitoring guru-guru gitu kan. Apalagi guru-guru baru ya, termasuk saya yang masih mungkin banyak belum tahunya gitu kan. Jadi Ibu bisa jelaskan ke guru-guru baru ataupun guru-guru yang lama untuk ya lebih mengerti untuk apa sih gitu jaminan mutu untuk pendidikan sekolah di sini gitu.
Nah, jadi kan sebenarnya gini Pak, selama kita menjalankan monitoring ini kan termasuk saya ya, nggak hanya Pak Agung yang baru, saya juga masih hitungannya baru mau 10 tahun belum genap kan. Ya, aman Jadi dong. dibandingkan dengan banyak guru-guru senior Ya, kita ya Pak Agung ya, guru-guru senior kita yang ada di sekolah ini. Jadi saya ketika monitoring juga kan kita juga lihat, oh ada sisi yang mungkin saya tidak tahu. Betul. Ya kan, saya tidak miliki. Saya juga belajar gitu kan. Saya belajar ketika saya belajar itu ketika ada temuan yang negatif ini juga kita berbagi dengan guru-guru yang mungkin baru-baru ya kayak Pak Agung ya. Iya, betul. Kita berbagi, kita sharing bagaimana apa ya? Pengalaman-pengalaman itu kita bagi supaya semuanya kita ini jadi guru yang profesional, guru yang bermutu gitu, demi pendidikan kita, peserta didik kita semuanya maju ya, semuanya berkembang, semuanya menjadi yang terbaik. Nah, gitu Pak. Ya, yaitu adalah penjelasan dari Ibu Rizky Arianti. Ya, semoga apa yang dimaksud Ibu Rizky tadi masuk juga, karena memang dua, guru dan siswa ya. Siswa kita itu intinya dua. Dua. Kalau pendidikan ini Iya, betul, guru dan betul, siswa. guru dan siswa. Jadi harapannya bisa dimengerti juga untuk anak-anak, kalau emang bisa dimengerti apa yang dimaksud dari Bu Rizky, terus yang pastinya guru-gurunya untuk lebih mengerti. Kalau emang nggak tahu, mungkin Ibu Rizky selalu siap untuk ditanya gitu kan. Insyaallah, gitu. Jadi semuanya kalau kita di tim PMPS ini semuanya untuk Belajar bersama untuk peningkatan mutu kita, sekolah tujuan kita. kita itu adalah meningkatkan mutu. Mutunya di mana? Mutu sekolah kita. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah tamu kita ini luar biasa, narasumber kita pada hari ini. Semoga selalu bermanfaat untuk anak-anak kalian dan guru sekalian yang ada di SD Azhar 2 Bandar Lampung. Dengan ini saya Agung Yusrijal dan Ibu Rizky Arianti. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.